Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat, Pak, Jadi ini sehat. Bapak ada yel-yel baru ya, bisa nanti dilatih untuk membangkitkan semangat kita. Ketika Oke. Bapak mengucapkan semangat pagi, jawabannya yes, gitu ya. Apabila Bapak mengucapkan bagaimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita uji coba ya. Ya, Pak. Oh ya. Semangat pagi. Yes. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa melakukan pembelajaran pada materi akidah akhlak yang kita bahas adalah bab menghindari sifat-sifat tercela. Baik, untuk anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan kelancaran, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, bermanfaat di dini, pada dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ketua kelas bisa memimpin doa pada pagi hari ini untuk memulai pelajaran. Monggo, Mas Zainal Fitrani, monggo dipimpin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, teman-teman, untuk hari ini sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Zainal ya. Ya, Pak. Baik. Untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab menghindari sifat-sifat tercela. Jadi sifat tercela akan kita bahas pada pagi hari ini. Pembahasannya tentang nanti kompetensi dasarnya, kompetensi inti, dan tujuan dari pembelajaran ini. Tetapi sebelum kita memasuki ke materi, saya akan mengabsen dulu. Saya absen untuk kehadiran para siswa pada pagi hari ini. Bagi yang saya panggil namanya, mohon untuk mengucapkan hadir dan mengangkat tangan, nggih. Yang pertama, Zainal Fitrani. Hadir, Pak. Iya. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah, sehat. Yang kedua, Prima Wijayanti. Mbak Prima Wijayanti. Kemana Mas nih Mbak Prima ini, Mas? Pak Ketua kelas? Kamar mandi, Pak. Oh, nggih. Pak Sarni. Izin juga ini Pak Sarni. Mas Irfan Setiadi. Hadir, Pak. Oh ya. Mas Ulul Faizin. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini yang ke kamar mandi 2, yang lainnya hadir semua, nggih? Nggih, Pak. Baik, untuk selanjutnya saya pengen mempersiapkan para siswa agar supaya belajar bisa nyaman. Jadi ditertibkan di depannya, ada kotoran dibersihkan, duduk dengan nyaman. Monggo. Sudah siap semua anak-anak? Sudah, Pak. Nah, baik. Selanjutnya kita untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia ini, mari kita menyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya. Hitungan 4/4 dimulai. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia khair tanah tumpah darahmu. Lah aku berdiri jadi pandu ibuku. ibuku. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu kompetensi dasarnya bisa anak-anak semua lihat ya yang ada di papan layar. Meyakini hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, sifat-sifat keturunannya adalah larangan agama Islam. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat-sifat tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat keturunannya. Itu adalah kompetensi dasar. Yang selanjutnya, yaitu tentang kompetensi inti. Kompetensi intinya mulai menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, hingga yang terakhir mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Baik, sedangkan tujuannya, untuk tujuan pembelajaran, untuk Mas Ulul Faizin bisa membacakan ya untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang tertera pada layar. Bisa, Pak. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menguraikan makna sifat tercela hasad. Siswa dapat menelaah dalil sifat tercela hasad. Siswa dapat merinci sebab-sebab sifat tercela hasad. Siswa dapat menguraikan dampak negatif sifat tercela hasad. Siswa dapat melafadzkan dalil sifat tercela hasad. Siswa dapat mendiskusikan hasil analisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari hasad. Terima kasih. Sifat-sifat tercela itu terbagi menjadi 5. Nah, di antaranya yang pertama hubud dunya, yang kedua hasad, yang ketiga ujub, yang keempat riya, yang kelima sombong. Anak-anakku semua, pada hari ini kita telah akan mempelajari hasad, ya, sifat tercela hasad. Tetapi sebelum memasuki materi, Bapak ingin tanya dulu, pelajaran minggu lalu tentang apa anak-anak semua? Apa ya, Pak? Lupa, Pak. Tentang hubud dunia, Pak. tentang hubud dunia, karena kita saat ini mempelajari tentang hasad. Mungkin ada yang mengetahui makna hubud dunia? Cinta dunia, Pak. Oh, cinta dunia, baik sekali, terima kasih, terima kasih. Kita lanjut ya. Maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang peta konsep yang minggu lalu kita sampaikan ini ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hasad. Dalil naklnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Yang artinya, jika kamu peroleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 120. Baik, yang selanjutnya, pengertian hasad. Untuk pengertian hasad, untuk Mas Irfan, tolong dibacakan pengertian hasad, Mas.
Mas Irfan Setiadi. Pak Irfan. Sakit perut, Pak. Oh, sakit perut. Oh, GG. Mbak Prima Wijayanti. Iya. Hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sebab-sebab dari hasad. Sebelum kita membaca tentang sebabnya, mari kita analisa dulu. Analisa dulu, semua teman-teman, ada satu gambar yang di sebelah kanan ya. Ada satu gambar di sebelah kanan, mungkin teman-teman semua bisa menganalisa. Gambar apa itu? Saya beri waktu 1 menit ya untuk menganalisa gambar. Nanti kalau sudah ada yang bisa menganalisa, bisa mengangkat tangan dan menganalisakan apa yang ada di gambar ini. Baik, silakan. Sudah? Sudah ada yang bisa menganalisa dari gambar tersebut? Sudah ada teman-teman yang untuk menganalisa gambar yang ada di layar? Mas Ulul Faizin sudah bisa menganalisa, Mas? Di situ gambar ada rumah dan bertuliskan 17 miliar. Ya. Mungkin di situ ada wujud takabur dengan bermegah-megahan dengan rumah yang dimiliki, seperti itu, Pak. Baik, Mas Ulul Faizin, ketika melihat gambar ini apa yang Anda rasakan, Mas? Rasanya kemahalan, Pak. Oh gitu, gege. Jadi tidak ada rasa kebencian ya, Mas? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Berarti Mas Ulul Faizin selamat dari sifat hasad. Amin. Jadi dengan adanya gambar di atas, di depan ya, sebab-sebab hasad itu ada 2. Yang pertama rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, paling hebat, paling pintar, paling segalanya. Itu adalah sebab-sebab dari sebab-sebab sifat hasad. Ketika kita melihat tetangga kita memiliki rumah yang harganya mencapai 17 miliar. Itu rasa yang ada di dalam hati kita bagaimana? Syukur ataukah benci? Kalau syukur, alhamdulillah tetangga saya bisa membeli rumah senilai 17 miliar. Berarti minimal saya bisa foto di depan rumahnya, kan begitu. Bisa ambil background dari foto selfie. Itu rasa syukur. Jadi tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Yang kedua, sifat takabur atau sombong. Nah, nih. Kalau tetangga kita beli kulkas, kita merasa kedinginan. Tetangga kita beli mobil, kita yang kacau balau, kan gitu. Tetangga kita beli kompor, kita yang kepanasan. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki sifat hasad. Demikian. Untuk para siswa paham ya tentang gambar yang ada di depan? Mbak. Paham saya? Paham, Pak. Baik. Selanjutnya, nih, dampak negatif dari perilaku hasad. Yang pertama, menghanguskan amal kebaikan. Jadi, sifat
hasad itu bisa menghanguskan amal kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sifat hasad itu bisa menghanguskan kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu. Gitu. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Merasa senang jika ada orang yang tertimpa musibah. Seharusnya itu simpati, rasa belas kasih, tetapi di sini malah merasa senang. Yang ketiga, memutuskan silaturahmi. Silaturahmi dengan saudara, dengan tetangga, dengan kawan. Yang selanjutnya, yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Karena di dalam hatinya, intinya selalu iri dan dengki penuh dengan kebencian. Yang terakhir, tidak dapat menyempurnakan iman. Baik, yang selanjutnya, cara menghindari kita agar terhindar dari sifat-sifat hasad. Supaya kita terhindar dari sifat-sifat hasad, ada beberapa cara. Yang pertama, selalu mengingat akan hakikat diri kita. Nyawa yang ada di dalam tubuh andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya dalam sewaktu-waktu, maka badan ini tidak ada harganya lagi. Dibungkus dengan kain kafan 3 helai kain, kemudian dikuburkan ke dalam tanah. Jadi tidak ada harganya lagi. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya titipan ketika Mas Zainal dititipi satu payung gitu. Suatu saat akan diambil payung itu dari Mas Zainal. Benar ya Mas Zainal ya? Betul. Nah, betul. Yang selanjutnya, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Ingat selalu mati, karena hidup itu cuma sebentar, bagaikan mampir ngombe, itu kalau orang Jawa. Istirahat sejenak untuk minum. Hidup di dunia itu. Yang kekal adalah hidup di akhirat nanti. Yang selanjutnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari sifat hasad. Dan yang terakhir, berusaha bagaimana bekerja sama dan hidup saling menghargai atau toleransi. Baik. Nah, materi sudah saya sampaikan. Baik, untuk teman-teman semua bisa saya kelompokkan ya. Untuk teman-teman saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada Mas Zainal Fitrani dengan Mbak Prima Wijayanti. Yang kedua Pak Sarni dan Mas Irfan. Yang kelompok 3 Mas Ulul Faizin. Membuat kelompok G. Saya akan share LKPD di grup WA. Saya share LKPD di grup WA dan didiskusikan beserta kelompok dengan kelompok. Kemudian nanti setelah selesai bisa mempresentasikan ya salah satu dari kelompok tersebut. Contohnya ketua kelompoknya gitu bisa mempresentasikan di depan. Baik, bisa dimulai ya untuk tugasnya. LKPD 1 ya. Itu ada. Sudah ketemu LKPD-nya?
Teman-teman semua sudah ketemu LKPD? Sudah, Pak. Dikerjakan, saya beri waktu 2 menit ya. Iya, Pak. Baik. Mungkin cukup, sudah ada yang selesai nih, bisa mempresentasikan atau bisa menjawab. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 mungkin sudah siap. Atau kelompok 2. Atau kelompok 3, Mas Ulul Faizin. Baik, Pak. Dari LKPD berdiskusi dengan diri saya sendiri. Baik, okay. Dari yang pertama dari kisah Doni di situ. Di situ Doni saya kira punya teman yang punya sikap hasad karena dia tidak senang ketika Doni ini punya sepeda baru dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Doni. Kemudian yang kedua, dari kisah yang kedua di situ dari Pak Joko sudah mencerminkan orang yang baik, jujur dalam berdagang, tetapi tetap saja dari yang baik itu pasti ada yang tidak suka. Dan di situ ada salah satu orang yang mencerminkan tidak suka yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk membuat toko dari Pak Joko tadi sepi, yaitu Pak Teddy. Jadi Pak Teddy di sini mempunyai sifat hasad kepada Pak Joko. Gitu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ulul Faizin. Okay. Nilai 100, Mas. Okay. Ya, Pak, terima kasih. Dari hasil diskusi itu bisa kita cermati sifatnya Doni dan sifatnya Pak Teddy. Jadi untuk diskusi ini bisa diambil makna, diambil kesimpulan bahwa sifat-sifat hasad itu adalah sifat-sifat yang tidak baik atau sifat yang harus dihindari, termasuk yang sebagaimana sikapnya Doni dan sikapnya Pak Teddy tadi. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hasad merupakan salah satu sifat tercela yang harus kita hindari. Cara untuk menghindarinya dengan menelaah dan memahami dari akibat negatif dari sifat-sifat tercela tersebut. Jadi setelah kita memahami tadi tentang sebab, tentang akibat dari sifat hasad, maka kita mengambil kesimpulan kita semua harus terhindar dari sifat-sifat tercela, terutama sifat hasad. Anak-anakku semua paham ya dengan materi yang saya sampaikan hari ini? Paham, Pak. Untuk tugas LKPD 2, saya share ya, untuk bahan evaluasi. Untuk bahan evaluasi dari apa yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengevaluasi diri dan di sekitar kita. Yang pertama yaitu tentang mencari 3 contoh
sifat hasad yang ada di sekitar kita dengan dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, sifat hasad yang kita pelajari hari ini. Dan yang kedua LKPD-nya saya sudah share di grup, itu dikerjakan, kemudian di minggu yang akan datang akan kita kumpulkan dan akan Bapak nilai ya, akan Bapak nilai untuk LKPD 2. Itu LKPD 2 adalah pekerjaan rumah atau PR ya anak-anak semua. Nggih, Pak. Baik. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masih sifat-sifat tercela juga anak-anak. Tetapi judulnya kita akan membahas sifat ujub. Jadi anak-anak semua di rumah setelah selesai mengerjakan dari LKPD 2 bisa membaca dulu dari materi, dari modul tentang sifat ujub. Sehingga nanti ketika pembelajaran yang akan datang, anak-anak semua sudah sedikit paham tentang sifat ujub dan memperlancar dan mempermudah kita dalam belajar. Siap ya anak-anak semua untuk belajar? Yes, siap, Pak. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku semua tentang apa yang kita lihat dari hari ini? Ada pertanyaan anak semua? Sudah, Pak. Ya, saya anggap anak-anak semua sudah paham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua terhindar dari sifat tercela. Amin amin ya rabbal alamin. Teruslah belajar. Jangan jadi orang yang pemalas. Kenapa? Janganlah malas untuk belajar. Karena ilmu itu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Yang kedua, sebagai anak muda ini. Anak-anak ini kan semua anak muda. Anak muda yang malas belajar tidak pantas untuk masa depan yang baik. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat malas dan kita selalu belajar. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.